Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari hidup mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, para asatidzah, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya, serta siapapun yang menyaksikan, yang mendengarkan, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi barokah umur yang panjang untuk beribadah, diberi keluasan rizki untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah, bibarakati salawat dan salam kepada Nabi, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam, selalu bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini sebenarnya pembahasan yang sering dikaji, sering dikupas, dibahas, tetapi perlu kita perdalam lagi berkaitan dengan ayat ini, bahwa setelah kita membahas sebelumnya bagaimana kita itu bersyukur, bagaimana kemudian kita itu mendapatkan nikmat dengan diutusnya baginda Rasul, maka Allah kemudian memberikan pelajaran lagi yang istimewa kepada kita, bahwa Allah sampaikan sebagaimana tadi saya sampaikan, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah itu wajib, Pak. Wajib. Allahus Somad. Karena Allah lah tempat kita bergantung itu. Tapi minta kepada Allah itu tidak hanya sekedar meminta, Allah berikan jalannya. Dengan cara apa? Bisobri wassalah, dengan sabar dan mendirikan sholat. Ini istimewa ini ya. Walaupun saya sudah pernah sampaikan, mungkin saya ingatkan lagi. Jadi monggo niat iktikaf kita ini yang hadir sekarang ini, niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi menunggu kita ini, apalagi diisi dengan kajian ini, menunggu ibadah berikutnya itu dicatat oleh Allah beribadah kita ya. Jadi niat iktikaf, bahwa meminta tolong itu Allah memberi jalannya adalah dengan sabar dan sholat. Makanya disampaikan di sini dalam tafsir ini, lamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukri, setelah Allah menyampaikan kepada kita tentang penjelasan perintah untuk kita semua bersyukur, syara'a fi bayani sabri wal irsyad wal isti'anati bis sabri was salah. Kemudian Allah membimbing kita semua orang yang beriman. Makanya tidak salah, Al-Quran itu adalah buku panduan hidup kita, nggak salah. Memang harusnya Al-Quran yang kita pegang ini, karena di situ ada petunjuk bagi kita. Allah sampaikan bahwa di sini ayat ini mengajari kita semua, menjelaskan kepada kita semua tentang sabar, memberikan petunjuk kepada kita al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, dan bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat. Jadi jangan salah Pak, sholat ini puncak zikir. Zikir itu yang kita lakukan setiap saat itu, sebenarnya puncaknya itu adalah ketika kita melaksanakan sholat. Makanya salah satu upaya agar supaya kita ini mempunyai khusyuk dalam sholat, zikir-zikir itu yang melatih kita itu, riyadhah itu. Fa innal 'abda imma an yakuna fi nikmatin fayashkuru 'alaiha aw fi nikmatin fayasbiru 'alaiha kama jaa fil hadis. Kenapa Pak? Diterangkan di sini. Karena bagi setiap hamba Allah, ketika dia diberi nikmat, dia memang harusnya bersyukur.
Tapi tidak berhenti di situ, kata Allah. Termasuk ketika dia berada dalam musibah, dalam kesulitan. Ingat, kita pernah kaji ya, nikmah, ain, nikmah, dan nikmah, qaf. Ini diganti ain dengan qaf saja artinya beda, hati-hati. Yang pertama nikmat, yang kedua apa Pak? Musibah, bencana. Jadi nikmah dan nikmah, nah, ini hati-hati. Jadi tidak cukup bagi hamba Allah itu untuk bersyukur saja. Penting menurut Allah ketika menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, bersabar. Ditunjukkan oleh Allah. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut ini, yang setelah ini, kata Rasulullah, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu in asabat usarra fasyakara kana khairan lahu wa in asabathu darra fasabara kana khairan lahu. Apa kata Nabi? Ajaban, luar biasa. Luar biasa yang bagaimana? Luar biasa bagi seorang hamba Allah sebagai seorang mukmin itu. Kenapa? Allah tidak pernah menetapkan suatu urusan, suatu ketetapan kepada mukmin tersebut kecuali kalau urusan yang ditetapkan itu adalah kebaikan yang menyenangkan. Kemudian dari ketetapan yang menyenangkan, yang membahagiakan bagi orang mukmin tersebut, orang mukmin ini kemudian bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan baginya. Kana khairan lahu. Jadi baik bagi orang mukmin itu. Diberi nikmat bersyukur, jadi baik. Dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita ini diberi nikmat, bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Dicatat sebagai suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in asabatu darra, tapi kalau yang dihadapi oleh orang mukmin tersebut adalah kesulitan, ya, ujian, sesuatu yang menyusahkan baginya atau membahayakan baginya, fasabara, kemudian orang mukmin tersebut ini sabar, menerima, kana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan, menjadi pahala bagi orang yang beriman kepada Allah tersebut. Allahu Akbar. Maksudnya Pak, hadis ini mengajari kita, bagi orang mukmin, mau dia senang, mau dia susah, mau dia bahagia, mau dia sedih, dengan segala yang Allah berikan kepadanya, selama dia mengembalikan itu semua kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah, sabarnya menerima qada'annya Allah itu karena Allah, semuanya menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dimulai hadis ini dengan ajaban, luar biasa, istimewa. Bahasa lainnya apa? Jadi bagi orang yang mukmin ini gak ada Pak yang sia-sia, itu gak ada. Selama kita mengembalikan semua permasalahan, semua urusan itu kepada Allah. Ini kalau boleh saya kiaskan, saya analogikan sama dengan doa ketika kita menghadiri
acara walimah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu kalau dimaknai ketika orang menikah itu kan bahagia. Barakallahu laka. Tapi bahagia yang dicari bagi orang yang menikah, pengantin baru itu atau pengantin lama ya. Masa yang pengantin baru ya Pak yang mencari barokah. Pengantin baru atau pengantin lama yang dicari kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang barokah. Orang yang menikah itu mesti bahagia. Mesti bahagia. Betul Pak? Ada yang dari awal nikah sampai terakhir susah terus Pak. Gak percaya saya. Jadi adalah bahagia itu. Tapi bahagia yang bagaimana? Yang barokah. Tapi orang menikah gak mungkin bicara tentang bahagia terus. Dari nikah sampai punya cucu, gak mungkin. Mesti ada masa susah. Tapi susahnya orang yang menikah karena Allah, barakallahu laka bahagia wa baraka alaika. Susahnya yang dibarokahi oleh Allah. Jadi orang mukmin ini gak ada yang sia-sia Pak. Mau senang kalau kita bersyukur jadi kebaikan, dicatat baik oleh Allah. Mau susah dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang mukmin, dia tetap mendapatkan kebaikan dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini wajahnya wajah bahagia apa sulit ini? Oh bahagia. Iya, soalnya kan sekarang sudah tahu ini. Oh, soroyo oleh ganjaran kok saya gitu. Terus milih sing pundi. Milih sing bahagia ya, Pak, ya. Ya, Pak. Oh, podo oleh ganjarane kok. Ya Allah. Ya bahagialah. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang sekarang menghadapi kesulitan semoga segera diberi oleh Allah kemudahan, kebahagiaan insyaallah taala minal aminin. Ini pertama ya. Jadi suruh sabar. Wa bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaibi as-sabru was-salat. Dan ditegaskan di sini oleh Allah bahwa penyelesaian yang paling baik, yang paling cocok adalah ketika dia meminta tolong kepada Allah, ketika dia menghadapi musibah, maka tidak ada jalan yang paling baik kecuali sabar dan sholat. Masya Allah. Bukan saya ini sok tahu. Mungkin saya kalau menghadapi ujian seperti panjenengan yang dialami panjenengan, mungkin saya tidak sehebat panjenengan. Tapi sadari, yakini Allah sudah meyakinkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi ini sudah dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Kita ini rugi kalau kita sudah tahu semua ini, rugi Pak. Ruginya apa? Lawang Allah yang sudah mengatur semua. Apa kemudian kita mau marah? Rugi. Lebih baik kita kembalikan kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kama taqaddama fi qauli, sebagaimana disampaikan oleh Allah pada pembahasan ayat sebelumnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya itu tidak sesuatu yang berat, menjadi sesuatu yang berat. Sholat itu tidak menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
tidak menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu tidak berat kecuali orang-orang yang khusyuk, yang ridho. Masya Allah. Saya kemarin baca tulisan, Pak. Baca tulisan. Al-Quran itu kalau dibaca, kalau kita hanya sekedar membaca, maka Al-Quran itu cuma sekedar kata-kata saja, kalimat-kalimat saja. Tapi kalau kemudian kita membaca, hanya sekedar membaca lagi, tidak hanya melihat, membaca, itu cuma gabungan dari beberapa kalimat saja. Tapi kalau orang yang khusyuk mau membaca, maka di situ, di kalimat-kalimat itu, dia menemukan Allah sedang berbicara kepadanya. Kalau sekedar baca, sekedar melihat saja, ya itu kalimat. Sekedar asal membaca, ya itu bacaan. Tapi bagi orang yang benar-benar membaca, di situ ada Allah, ada kalamullah yang harusnya menjadikan kita sadar, memberikan dampak yang positif kepada kita. Sama sholat pun demikian. Kalau kita hanya sekedar melaksanakan, makanya bahasa yang digunakan mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Kalau cuma melaksanakan sholat, wah, saya sudah melaksanakan. Tapi kalau menegakkan, tapi kalau mendirikan, di situ butuh usaha, di situ butuh perjuangan, di situ butuh kemauan. Kenapa? Karena yang akan kita datangi, yang akan kita hadapi ini Allah, Al-Khaliq, pencipta, pemilik semesta alam. Beda. Makanya tidak menjadi berat sholat itu. Disampaikan kemudian, wa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun shalla. Makanya Pak, kita sudah pernah kaji ini. Rasulullah itu kalau didatangi masalah, Rasulullah itu menghadapi masalah. Bahkan kita sudah pernah kaji, kalau Rasulullah besok sama kaum muslimin mau berperang, beliau semalam itu sholat, Pak. Sholat. Ini hadisnya. Ketika Rasulullah menghadapi suatu masalah, beliau mendirikan sholat. Banyak kisah sahabat itu yang terkena panah. Ketika busur ya, ketika mau diambil busurnya karena tertancap itu, kapan ya, gimana caranya ya? Maka beliau berkata, tidak ada waktu yang paling bisa cocok untuk mengambil busur yang menancap itu kecuali ketika saya sedang melaksanakan sholat. Saya tidak tahu itu, saya lupa Sayyidina Ali apa Sayyidina Umar. Iya, wallahu a'lam. Itu.